Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja dan dapat menjalankan seluruh aktivitas dan kewajiban kalian dengan seksama tanpa kekurangan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi satu sudut pandang, di mana sudut pandang ini mungkin insya Allah tidak banyak dieksplor oleh youtuber-youtuber yang lain dan juga tidak pernah diekspos di channel-channel yang lain seperti itu. Informasi ini adalah mengenai satu program beasiswa yang sangat terbatas, sangat eksklusif, dan mungkin hanya segelintir orang saja yang tahu. Menurut informasi yang aku tahu dari temanku yang mendapatkan beasiswa ini adalah beasiswa ini tuh mencakup semuanya, mulai dari biaya hidup, terus juga tuition fee, bahkan kalian juga nanti akan mendapatkan kayak semacam kesempatan untuk sambil lalu bekerja di sana ya kan, untuk mengasah profesionalitas kalian gitu loh. Karena memang informasi yang akan aku share sama kalian adalah mengenai program beasiswa S2, dan mungkin seperti oleh sebagian dari kalian udah ketahui gitu ya, bahwa untuk program beasiswa S2 itu bukan hanya tentang gaining a good GPA gitu loh, atau IPK-nya tinggi terus kemudian lulus tepat waktu, nggak cuma itu saja gitu loh, tapi juga tentang survival gitu loh, tentang bagaimana kita bisa survive melaksanakan S2 gitu loh. Nah, oleh karena hal itu, kali ini aku akan ngajak salah satu teman aku yang alhamdulillah baru saja lulus dari Nanyang Technology University di Singapura, dan dia akan berbagi sudut pandang dengan kalian tentang beasiswanya seperti apa sih, bagaimana cara daftarnya, terus kesan-kesan yang lain yang mungkin saja menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Sedikit informasi tentang dia ini namanya Unaisa Rahmah, berasal dari Jawa Barat. Terus kemudian kita juga dulu pernah satu kampus, tepatnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kita sama-sama mengambil jurusan hubungan internasional. Misalnya bedanya adalah dia itu beberapa tingkatan di bawah aku seperti itu ya kan, dan alhamdulillah kemarin kita juga punya kesempatan yang sama, termasuk salah dua di antara beberapa teman-teman yang shortlisted dalam program Ma'arif Fellowship tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Ma'arif Institute for Culture and Humanity. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan ngasih kesempatan ke dia untuk berbagi dengan kalian. Okay. There you go. Perkenalin, nama saya Unaisa Rahmah. Saya asli dari Jawa Barat, Sukabumi. Terus dulunya S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hubungan internasional, dan kebetulan Kak Hafiz itu juga dulu senior saya pas lagi di HI, pernah berapa kali gitu sekelas sama Kak Hafiz. Nah, terus S2-nya saya ambil jurusan Strategic Studies di S. Raja Ratnam School of International Studies yang bagian dari NTU Nanyang Technological University di Singapura. Nah, sebenarnya sih mau buat vlog ini tuh sama Kak Hafiz ya. Jadi Kak Hafiz rencana waktu itu dia main ke Singapura, terus ya nanti ketemu saya, terus cerita-cerita soal pengalaman sekolah di Singapura. Tapi waktu itu satu dan karena lain hal saya harus isolasi mandiri karena ya lagi wabah corona di sini juga, memang yang pasien yang kena coronanya juga cukup tinggi ya, sekitar 800 atau berapa gitu sampai hari ini. Tapi dicek lagi deh, saya juga agak lupa. Jadi waktu itu pokoknya jadi nggak sempat ketemu sama Kak Hafiz, jadi akhirnya saya ngerekam diri saya sendiri. Sebenarnya sih kalau dari segi cara belajarnya di kelas, menurut saya sih nggak terlalu banyak perbedaan ya. Soalnya di Singapura juga itu nanti misalnya satu sesi mata kuliah itu kebagi jadi dua. Yang pertama itu ada seminar dari profesornya, jadi profesornya bakal ngomong kayak sekitar 1,5 jam, terus nanti sisanya baru ada presentasi dari studennya, dari mahasiswanya gitu. Sebenarnya itu juga pas lagi saya dulu di kuliah di FISIP di UIN Jakarta juga kayak gitu sih, kayak nanti dosennya ngomong berapa jam gitu kan, 1 jam, terus nanti mahasiswanya presentasi gitu kan. Cuman bedanya dosennya masuk terus kalau di Singapura. Lanjut ya, jadi tadi bedanya itu sih, dosennya masuk terus kalau di Singapura, dan bahkan kalau misalnya dosennya mau nggak masuk itu pasti kayak kirim email kita atau kayak ngasih tahu kita di pertemuan pertama. Misalnya pertemuan ke-12 saya nggak akan masuk karena saya mau ngadain conference, terus nanti jadi langsung diganti. Terus yang kedua bedanya waktunya lama banget sih di sini, kayak 3 jam. Nggak tahu ya kalau S2 di Indonesia gimana, cuman waktu dulu kan kayaknya pas lagi S1 tuh
durasinya kayak nggak sampai 2 jam, di 1 jam 45 menit apa gitu kan. Kalau di sini 3 jam sih lama banget, sampai ada break kayak 10 sampai 15 menit per mata kuliah. Terus yang dulu buat aku cukup kayak kagum gitu tuh, kalau di sini ya sekarang sih aku dengar juga di UIN juga udah kayak ada sistem Turnitin gitu kan. Jadi di sini tuh kayak misalnya kita mau submit tugas itu harus dicek dulu nih tingkat plagiarismnya ke ada namanya kayak semacam aplikasi gitu, terus nanti kita submit, terus nanti ketahuan kita seberapa sih tingkat plagiarismnya. Biasanya masing-masing dosen bervariasi sih, ada yang kalau misalnya lebih dari 20% nggak boleh, ada yang selama nggak lebih dari 30% boleh. Dulu tuh kayak wah gila keren banget sih dulu sih pas lagi pertama kali sampai sini. Cuman pas lagi nanya teman-teman yang masih kuliah di UIN juga katanya sekarang udah ada kayak gitu ya. Terus yang bedanya apa ya? Ini mungkin sih bedanya sama kuliah S2 di Indonesia ya. Kalau di sini tuh kalau kuliah S2 sih nggak mesti harus nulis tesis gitu. Kalau teman-teman di Indonesia kan kalau ambil S2 mesti harus nulis tesis. Jadi di sini tuh kayak kamu bisa milih kamu mau coursework aja, jadi cuman ngambil mata kuliah, atau misalnya kamu mau coursework sama nulis dissertation gitu. Nah biasanya di sini juga kalau misalnya mau nulis tesis itu juga ada berapa syaratnya. Misalnya saya kalau nggak salah nih ya, terus dicek lagi itu, jadi semester pertama itu harus dapat nilainya minimal A gitu, apa A minus aku lupa, pokoknya harus nilainya bagus. Jadi orang-orang yang nulis tesis itu bener-bener GPA-nya itu atau IP-nya itu IP semester 1-nya itu harus bagus banget. Tapi juga ada beberapa kasus di mana misalnya kamu IP-nya itu nggak mencapai apa yang ditetapin sama sekolah sama si kampusnya, tapi kamu pengen gitu, kamu bisa kayak nulis surat email maksudnya gitu ya ke GPO, ke apa namanya, ke TU kali ya, ke TU kayak ke macam TU gitulah, ke semacam TU atau ya semacam TU sekolah pasca sarjananya gitu, terus bilang kayak ya aku pengen nulis tesis atau dissertation gitu. Apalagi ya bedanya juga mungkin semesternya sih di sini tuh. Kalau dulu kan kayak misalnya pas lagi S1 di FISIP itu kan liburan per semesternya tuh lumayan kan, jeda antara satu semester ke semester yang lain tuh lumayan banyak, kayak 2 bulan apa 3 bulan. Tapi kalau di sini tuh karena memang apa namanya tuh kuliah S2-nya cuma 1 tahun, jadi benar-benar dikompres. Jadi kita tuh jeda antara satu semester ke semester yang lain tuh kayak cuma 2 minggu atau seminggu gitu. Di RSCA sendiri itu juga kita punyanya 3 semester, jadi bukan 2 semester gitu. Jadi 1 tahun program S2 tuh ada dibagi ke 3 semester. Jadi 1 semesternya kita ngambil 3 mata kuliah. 3 mata kuliah 3 bulan, terus nanti libur 2 minggu gitu. Terus nanti masuk lagi 3 bulan, terus nanti libur lagi 2 minggu apa seminggu. Libur yang paling lama itu libur pas lagi Desember sih, karena ada Natalan gitu kan. Jadi liburnya itu dihitung kalau dikumpulin kayak kira untuk semester 2 hampir 3 minggu sih. Itu sih yang paling lama. Terus yang lain apalagi ya, di sini tuh biasanya tuh kalau di kelas sih yang mungkin menurut aku cukup beda itu ya, hampir semua orang tuh pengen terlibat di dalam diskusi kelas gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kadang kalau misalnya terlalu aktif gitu kan ngomong di kelas gitu, jadi kayak kesannya kita cari perhatian, cari muka dosen gitu ya. Tapi di sini malah kalau misalnya kita nggak ikut aktif dalam diskusi itu ya kayak kita yang ketinggalan, atau kita nggak baca gitu, baca dulu sebelum masuk kelas gitu. Jadi ya memang di sini tuh kayak hampir semua orang tuh kayak bakal berkontribusi lah di dalam kelas gitu, dan nggak ada pandangan negatif untuk orang yang misalnya terlalu aktif ngomong di kelas gitu. Tapi di sini juga mungkin karena kalau aku lihat di Indonesia itu biasanya kan suka muncul kayak forum-forum diskusi di luar kampus ya. Nah di sini sih di Singapura aku jarang ngeliat kayak forum-forum informal di mana orang-orang bakal ngadain diskusi di pelataran kampus. Itu aku jarang banget lihat sih. Biasanya kalaupun ada diskusi di luar kelas itu mesti kayak bentuknya itu formal, kayak ada seminar atau workshop. Terus yang ngadainnya memang dari pihak kampusnya, bukan atas inisiatif dari mahasiswanya sih. Itu yang menurut aku juga cukup ngebedain. Kalau di Indonesia dulu masih inget kayak pelataran kampus suka banyak kayak
forum-forum diskusi gitu-gitu kan. Kayak gitu sih. Apalagi ya bedanya, sebenarnya bedanya cukup banyak sih, cuman yang aku ingat segitu dulu aja kali ya, nggak apa-apa. Jadi nama beasiswanya itu Terrorism Analyst Study Award. Ini bisa kalian cek di websitenya RSIS. Jadi kalian langsung aja pergi ke rsis.edu.sg, ke situ, terus nanti cari ada graduate program, terus nanti cari financial assistance atau apa gitu ya. Nah di situ juga sebenarnya selain beasiswa yang saya terima itu juga masih ada jenis-jenis beasiswa yang lain, jadi bisa langsung dicek aja. Tapi kalau untuk yang beasiswa saya ini nanti dia biasanya itu deadline-nya selalu tanggal 31 Desember dan baru dibuka setiap bulan September, jadi bisa dicek. Bagaimana cara daftarnya? Sebenarnya cara daftarnya simple sih, tinggal download aplikasinya, terus nanti kalian penuhi. Kalau zaman saya itu, saya masih ingat persyaratannya itu harus ada IELTS, tapi sebenarnya kalau nggak ada IELTS juga masih punya pilihan, kayak bisa pakai TOEFL, mau TOEFL lupa IBT apa yang ITP ya, nanti harus dicek lagi ya. Tapi kalau saya waktu itu pilihnya ngambil TOEFL sih, terus harus nulis satu esai kayak motivation letter, kenapa, ngejelasin kenapa kamu pengen kuliah di RSIS, terus kenapa kamu menganggap RSIS adalah tempat yang tepat buat kamu untuk kuliah atau ngelanjutin S2. Terus yang kedua itu harus nulis kayak satu esai 1000 kata gitu, aku lupa tentang international issue atau national issue. Waktu itu aku milih nulis tentang ISIS returnees gitu deh kalau nggak salah. Ya waktu itu daftarnya tinggal kita submit aplikasinya online, semuanya online ke waktu itu. Terus nanti juga minta 2 surat rekomendasi. Waktu itu aku minta dari dekannya FISIP sama supervisor aku yang dulu aku nulis skripsi, untuk bisa ngejelasin kenapa UNESA ini harus atau bisa cocok diterima untuk sekolah di RSIS. Oke sih, kalau menurut aku yang aku rasain itu yang paling penting itu adalah pengalaman kerja ya. Jadi waktu itu sebelum aku daftar beasiswanya itu aku udah pernah kerja di isu terorisme sebelumnya sejak lulus kuliah. Waktu itu pernah kerja di Indonesia Muslim Crisis Center, IMC2, terus pernah juga di EPP, terus pernah juga bantu beberapa penelitian dosen FISIP tentang terorisme. Jadi menurut aku sih kalau kita punya background mengenai background kira-kira punya pengalaman di isu terorisme, karena waktu itu aku ngincarnya juga beasiswa tentang Terrorism Analyst Study Award itu, jadi ya itu mungkin salah satu alasannya gitu kan, karena udah ada pengalaman. Terus yang kedua juga waktu itu juga aku udah publish tulisan gitu, jadi tentang terorisme juga. Jadi kayaknya itu juga 2 hal yang cukup membantu sih supaya mungkin kita kelihatan lebih stands out dibandingkan aplikan-aplikan yang lain kayak gitu. Dan yang paling penting sih kalian harus mempersiapkan kayak kemampuan tes bahasa Inggrisnya. Itu sih biasanya itu yang kayak suka nanti aja, padahal itu juga menurut saya penting sih, harus dipersiapin gitu. Sorry tadi sebenarnya aku bukan ngambil TOEFL ya, tapi ngambil IELTS. Jadi kalau IELTS itu juga sebelum waktu itu daftar beasiswa juga saya sempat les di beberapa tempat. Waktu itu kalau nggak salah di Manggarai, terus di IDP, terus juga sempat ngambil les privat untuk TOEFL sebelum akhirnya ngambil tes TOEFL buat beasiswa. Jadi menurut aku sih lumayan panjang ya perjalanannya sebelum kemudian dapat beasiswa itu. Jadi sempat kerja dulu di mana-mana, terus juga sempat ngelakuin beberapa penelitian tentang terorisme, terus juga ngambil les-les terkait dengan TOEFL. Sebenarnya sih aku juga ngerasa bahwa aku bisa dapat beasiswa ini juga tidak terlepas dari teman-teman sama dosen-dosen aku yang ngebantu aku waktu itu. Jadi ya mungkin lewat video ini juga aku mau ngucapin terima kasih juga. Jadi sebelumnya aku juga nggak tahu tentang RSIS di Singapura ini, cuman waktu itu aku tahu lewat teman aku yang dia juga mahasiswi di FISIP. Nggak tahu nih boleh nyebutin namanya atau enggak ya, tapi yang jelas dia sekarang udah keren banget jadi manajer gitu, di manajer konten di salah satu kayak NGO di Indonesia itu yang juga bergulat di isu terorisme. Juga dosen-dosen yang waktu itu juga ngebantuin aku terkait penelitian, ngajak penelitian. Jadi ya menurut aku sih
aku dapat beasiswa terus bisa sekolah sampai sekarang itu juga berkat bantuan dari teman-teman sama dosen-dosen yang waktu itu juga mau ngebantuin aku dalam proses mencari beasiswa. Jadi sebelum aku tahu tentang beasiswa ini juga aku sempat coba-coba daftar di beasiswa-beasiswa yang lain kayak di AN, Amina, PDP juga sempat nggak dapet sih, terus juga sempat ngerasain kayak ditolak terus beasiswa, itu sedih juga sih ya, padahal juga udah minta kayak recommendation letter kemana-mana, ke dosen ini, ke dosen itu, juga sempat malu juga sih waktu itu karena sempat beberapa kali minta recommendation letter ke guru pembimbing, ke dosen pembimbing saya namanya Bu Debi, nyebutin nama nggak apa-apa kali ya, ya berapa kali gitu, tapi waktu itu sampai nggak dapat terus gitu. Juga sebenarnya juga ada kesan kayak aduh gila malu nanya terus, tapi ya kalau mau sih harus terus diperjuangin sih menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian nanti dapat terrorism yang tadi study award itu, jadi pas lagi dapat beasiswa itu nanti kalian kuliahnya jadi 2 tahun. Jadi biasanya kalau di Singapura itu yang di RSS-nya itu, kalau yang normal sih kalau kuliah S2 itu cuma 1 tahun. Nah kalau misalnya dapat beasiswa yang aku dapat itu jadi kuliahnya 2 tahun. Kenapa? Soalnya kita nanti kayak ngebantuin satu center di RSS namanya ICPVTR, jadi International Center for Political Violence and Terrorism Research. Jadi nanti pas lagi kalian dapat beasiswa itu, jadi kalian nggak cuma belajar aja, tapi kalian juga nanti kerja. Jadi kerjanya itu ya katakanlah kerja, tapi itu kayak semacam assisting professor atau assisting researcher lain di center. Waktu itu sih aku di-assign ke Indonesian Desk, jadi waktu itu memang fokus ngebantuin researcher sama head of center dalam isu-isu terorisme yang ada di Indonesia. Terus waktu itu tuh aturannya juga kalau misalnya kita lagi masa kuliah nih, kalian kerjanya tuh 14 jam seminggu apa 16 jam seminggu gitu. Nah sementara kalau lagi school break gitu kan, jadi kalian harus masuk tiap hari sih, jadi kayak orang kerja gitu. Ya walaupun misalnya sekarang kayak kerja sambil study itu juga agak berat sih, cuman menurut aku sih kerasa banget manfaatnya karena kita jadi lebih punya skill lain gitu, terus juga kenal beberapa orang, peneliti-peneliti sama dosen-dosen lain. Terus yang paling penting sih ada kemampuan tambahan research lain, cuman belajar aja gitu. Sebenarnya saya juga masih bingung sih soal rencana ke depan gimana. Bukan dulu sih, dekat-dekat ini saya masih pengen kayak ngelanjutin sekolah lagi ke tingkat yang lebih tinggi, PhD gitu. Makanya sekarang memutuskan untuk kerja di bidang akademik. Saya jadi researcher sekarang di kampus saya yang dulu di RSIS. Masih fokus di isu terorisme sih. Tapi saya juga masih belum tahu sih apakah nanti setelah kerja di sini, let's say 1 tahun gitu kan, apakah saya masih pengen ngelanjutin sekolah gitu. Apakah memang penelitian itu sesuatu yang saya inginkan dan saya bisa lakukan, karena menurut saya itu juga penting sih. Bukan cuma soal kita punya passion atau enggak, tapi apakah kemudian skill yang kita punya juga memadai supaya nanti akhirnya kita merealisasikan passion yang kita punya. Itu aja. Terus sarannya buat yang mau ngejar beasiswa ya semangat terus, menurut saya sih gitu, pantang menyerah, karena memang proses cari beasiswa tuh capek, melelahkan, kayak nulis motivation letter, terus nulis yang 1000 essay 1000 kata gitu. Dulu gue sempat malu-malu sih kadang kayak nanya ke kakak kelas atau nanya ke teman-teman untuk nge-review tulisan kita, kan itu juga butuh semacam keberanian kan untuk nanya ke orang gitu. Apalagi saya juga termasuk orang yang gak enakan, jadi kalau nanya ke orang tuh juga kayak ya Allah hampir mikir 1000 kali gitu kan. Ya tapi ada yang balas, ada yang enggak, ya nggak apa-apa lah. Yang jelas buat teman-teman di sana yang mau cari beasiswa tetap semangat. Bagaimana? Menarik bukan informasi yang sudah diberikan oleh temanku itu?
Aku harap agar informasi yang dia share di YouTube channel ini dan di video kali ini dapat memberikan manfaat yang baik buat kalian, memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana beasiswa kuliah di luar negeri untuk program S2 dan aneka bentuk dinamika lainnya gitu loh. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan yang halal pastinya. Akhirnya dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!